persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita? Oke, karena semua masih bersukacita, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Siapa di sini yang merasa bahwa Tuhan Yesus baik? Boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Maka daripada itu saya mau mengajak kita semua untuk kita menaikkan pujian Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Memberikan senyuman yang terbaik. sudah berpasang-pasangan dalam games, boleh dong saling lihat, saling tatap.
sama-sama menceritakan bahwa kasih Allah sungguh tidak berkesudahan. Kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan acara kita pada sore hari ini, saya mau mengundang untuk setiap kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, di sore menjelang malam hari ini, kami membuka kedua tangan kami Tuhan. Tanda bahwa kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hari-hari yang boleh kami lalui sampai dengan hari ini. Tanda bahwa kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak air mata, pun mungkin ada banyak duka cita, bahkan pergumulan yang harus kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami yakini di dalam iman percaya kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa merancang masa depan kami dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Maka daripada itu Tuhan, beracaralah di malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada mujizat yang mau Tuhan kerjakan di dalam dan melalui acara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masa depanku penuh dengan Semua
Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan, mungkin sebagian dari kami datang Tuhan malam hari ini Tuhan. Pernikahan kami mungkin terlihat baik-baik saja. Tapi mungkin di dalam hati kami tahu Tuhan. Kami kering Tuhan. Dan Tuhan, kami mau katakan kepadamu, Yesus Tuhan. Ketika kami melihat kekeringan di dalam diri kami, Engkau melihat tentara-tentara Allah. Bernubuat Tuhan atas kehidupan pernikahan kami. Pulihkan kembali Tuhan. Mungkin ada sebagian yang merasa pernikahanku baik-baik saja. Tuhan akan pakai pernikahanmu untuk naik ke next level. Tuhan akan pakai pernikahanmu untuk masuk kepada visi dan misinya Tuhan. Dan kita mau katakan, ini aku Tuhan. Oh rapatakaralaba ratakaralaba. Kita mau masuk kepada worship yang lebih dalam. Oh rapatakaralaba ya ratakaralaba ya nasyikara. Ku mau memujimu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan pada malam ini. Ya Tuhan, yang kami ingin belajar lebih dalam. Ya Tuhan, tentang Tuhan, tentang kesatuan dalam keluarga, pernikahan. Roh Kudus, biar Engkau terangi setiap hati kami. Terangi hati kami untuk bisa melihat betapa besar kemuliaan Allah di dalam setiap hubungan suami dan istri, keluarga. Di tempat itulah Tuhan, Engkau perintahkan berkat kehidupan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berikan pewahyuan, pengertian yang baru buat kami. Urapi kami semua Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan kembali. Nah, ini acara. Shalom saudara. Apa kabarnya? Wah, ini acara yang luar biasa. Saya juga nggak tahu ya kan apa secara detailnya. Hanya ini kan ada deep talk ya kan. Tapi saya bilang kalau daripada langsung nanya, saya ingin kasih pengertian dulu dalam 10 menit, 15 menit tentang pernikahan. Apa kata Alkitab tentang pernikahan atau masalah dan pernikahan, saudaraku. Jadi pernikahan ini adalah salah satu hubungan yang paling menentukan, ya, paling penting dalam kehidupan seseorang. Ya, setelah kita ambil keputusan menerima Yesus, ya saudaraku, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya kan, pilihan, ya kan, kepada siapa akan menjadi pasangan hidup kita, itu adalah keputusan yang terpenting setelah menerima Yesus. Katakan amin. Karena keputusan kita menikah itu akan berpengaruh dan berdampak menentukan arah hidup kita. Pertama, gereja apa yang harus kita pergi? Betul nggak? Dengan siapa? Itu segala macam itu udah mengalami perubahan. Pernikahan yang kuat itu akan bisa membangun kita. Betul saudara? Amin. Tapi pernikahan yang lemah, yang rusak itu justru menghancurkan. Kenapa saudaraku yang seperti itu? Karena pernikahan ini adalah inti. Saudaraku, inti dari segalanya. Saudara ngerti inti ya? Itu pengaruh dengan kesehatan, pengaruh dengan pelayanan, pekerjaan, bisa semua. Saudara, mental kalau pernikahan ini tidak dirawat. Pernikahan perlu dirawat, saudaraku. Nah, saking pentingnya pernikahan ini, saudara, karena ada inti. Alkitab tuh banyak bicara tentang pernikahan. Mulai dari Kejadian, kitab Kejadian. Inisiatif pernikahan tuh bukan manusia loh, dari Tuhan. Tidak baik manusia seorang diri saja. Itu disebut Tuhan. Aku akan berikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Penolong sepadan. Wanita itu penolong sepadan. Istri itu penolong tapi juga setara. Penolong kan yang kuat, tapi dia setara. Baru ngobrol kemarin saudaraku, ya kan? Saya ngelihat ya kalau misalnya, mohon maaf nih, saya survei kecil-kecilan aja. Kalau suami meninggal, istri itu tahan. Bisa urus anak lah, bagaimana gitu, betul dah? Tapi kalau udah istri yang meninggalnya tergantung. Kalau lagi meninggalnya muda, laki-laki, suami itu gak kuat. Untuk dia hidupnya sendiri, apalagi ngurus anak-anak. Nah itu kejadian saya, keluarga saya. Tapi kalau meninggalnya tua, istri pulang, gak lama suaminya pikir anak sudah gak ada, punya keluarga sendiri. Saya ngerti gak sini? Itu yang saya udah nangkep. Iya benar ya, kalau istri ini penolong tapi sepadan. Betul saudaraku. Nah saya ingin, bahkan Yesus waktu dia mau menyelamatkan manusia jadi manusia, Allah jadi manusia. Mujizat pertamanya tuh bukan bangkitin orang mati. Tapi apa? Mengubah air jadi anggur di mana? Pesta pernikahan. Jadi buat Tuhan tuh pernikahan tuh penting banget. Lalu saudara, impian semua orang Kristen itu apa sebenarnya? Masuk
dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi pernikahan kekristenan itu adalah satu, waduh, benar-benar seperti kayak masterpiece ya, karya rancangan, karya terbaik Allah. Waktu dia ciptakan manusia, dia satukan itu, dia berharap lewat pernikahan itulah kemuliaan bisa dinyatakan. Menghasilkan anak-anak yang dahsyat segala macam. Nah, hari ini kita bahas, saudaraku ya, tapi yang jadi masalah, motivasi banyak orang untuk menikah. Karena mereka berpikirnya gini, ya kan? Kalau aku menikah, ya kan? Luka-luka di hati dia ini akan sembuh. Aku udah capek tinggal di rumah yang babak belur kayak begini. Aku mau cepat keluar dari rumah. Dan dia berpikir, ya kan? Pasangannya ini akan nutupi luka masa lalu dia. Pernikahan ini akan membawa kebahagiaan buat dia. Tetapi saya mau kasih tahu pada saudara, kebenarannya adalah pernikahan tidak pernah menyembuhkan. Tetapi pernikahan itu mengungkapkan luka kita. Luka yang kita bawa di masa lalu. Sebelum kita menikah, kita bawa ke dalam pernikahan. Luka ini akan menularkan pasangan kita. Sehingga saling menyakiti. Banyak orang menikah membawa berapa kantong-kantong emosi negatif. Dia pikir nikahku beres. Ibu bapak, pernikahan tidak menciptakan masalah. Tapi pernikahan mengungkapkan masalah dalam diri kita. Malam ini kita akan buka. Ya kan? Mengapa sangat penting kita bongkar bagasi-bagasi emosi kita sebelum kita menikah. Ya kan? Ini penting. Ada makanya kan prinsip-prinsip satu hubungan itu ada 6 tahapan. Pertama kita harus penerimaan. Katakan penerimaan. Penerimaan itu artinya gini, kita terima dia apa adanya. Tapi bukan berarti kita setuju dengan kelakuan dia. Pasangan kita. Setuju? Katakan amin. Nah, setelah kita bisa terima dia apa adanya dengan satu konsekuensi kita terima, ya kan? Dan walaupun kita gak setuju, tapi kita tetap terima. Lalu setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya. Namanya apa? Keterbukaan. Katakan keterbukaan. Gesekan dulu. Yang kedua gesekan. Karena kita kan beda. Dua pribadi yang berbeda, sifat kita, budaya kita, tradisi. Mama kita ngajarin begini, mungkin mama papanya ngajarinnya berbeda. Segala macam latar belakang semua berbeda. Akhirnya terjadi apa? Karena dekat maka ada gesekan. Saudaranya bisa dapat gesekan dengan orang yang dekat. Orang yang paling dekat itu adalah pasangan hidup kita. Setelah jadi gesekan, benturan, saudara konflik. Ini bukan untuk cerai. Makanya tuh pernikahan yang paling krusial, kritis tuh 0 sampai 1 hari sampai 5 tahun. 5 tahun pertama. Kalau 5 tahun sudah sana, itu konflik tetap ada sampai ke 10 tahun pertama. Kalau sudah bisa lewatin 20 tahun, 25 tahun contohnya, itu pilihannya 2. Istilah pakainya grey divorce. Udah gak usah ngomong lagi tapi tetap bersama. Ya kan? Atau memang pernikahannya memang utuh. Karena pernikahan ini adalah kita tuh yang bikin kita kuat, yang bikin kita lengket. Tiap hari tukar pikiran sama tukar perasaan. Tukar apa? Pikiran sama tukar perasaan. Dari situ, dari sejak terjadi gesekan baru terjadi apa? Keterbukaan. Ketegesek nih. Pertama, ya kita jujur. Maksud saya pengen tahu waktu kita kan masih terbatas keuangan kami. Ini kita ngomongnya ya jujur yang tidak baik ini kan. Misalnya kan soal keuangan. Saya kasih nih Bu Andit uang. Saya tanya uangnya dibeli untuk apa aja dulu. Dalam kebodohan kan gak ada hikmat buat saudaraku. Saudara ngerti gak? Karena kita kan buat apa aja. Ya pasti kan terjadi gesekan. Ya
Bu Adit gak terimalah. Masa lu udah kasih gua, lu harus rinciin. Emang gua anak buah lu. Gua kan istri lu. Saya baru ngerti kalau dia istri saya. Selama 33 tahun saya ini sendirian dan lama jadi bos. Kalau orang saya kasih duit, orang harus bertanggung jawabkan. Saya ngerti gak? Itu kan gesekan. Lalu kita naik ke level keterbukaan. Oh kalau gitu dia gak suka. Ya kalau saya mau kasih ya kasih aja tanpa pertanggungjawaban. Itu yang namanya belajar percaya. Karena di mana hartamu di situ hatimu. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Jadi ada level-levelnya gitu. Jadi gesekan, konflik itu jangan dipikir cerai aja lebih baik. Cerai aja lebih baik. Nah itu pasti kita lagi masih bawa bagasi emosi, luka, pahit, masa lalu. Karena nanti ya sudah di dalam pernikahan tuh ada paling tidak saya catat tuh di Alkitab tuh ada 3 masalah. Jadi gini, orang yang gak bisa berdamai dengan masa lalunya, saudaraku, akan menciptakan konflik di masa depan. Kalau dia gak damai dengan papanya, yang aniaya mamanya, dia masih konflik. Ada terbuka, ada yang di dalam, betul gak saudara? Yang dia gak mau ngampuni, dia tuh konflik kan, gak mau ngampuni, simpen salah. Dia akan bawa ke pernikahannya itu. Untuk dia akan konflik dengan suaminya. Atau dengan istrinya. Maka sedangkan saudara dalam pernikahan, kalau saya catat, itu paling tidak ada 3 masalah utama. Yang kita harus hadapi. Dan harus terbiasa dengan hadapi ini. Saya kasih contoh Abraham dan Sarah. Itu masalah iman. Padahal mereka keluarga yang dikhusus keproyeksikan. Jadi bapak orang beriman. Tapi justru masalahnya ada masalah iman. Abraham, coba tayangkan PDF-nya. Yang pertama Abraham dan Sarah. Masalah kepercayaan sama Tuhan. Kita tahu saudara masalahnya apa? Abraham bohong 2 kali. Betul gak saudaraku? Dia berbohong kepada Firaun. Dia berbohong kepada Abimelek. Tentang siapa? Tentang istri Sarah. Saudara di sini. Ya. Olahraga bela diri itu olahraga tertua di dunia. Betul saudaraku? Apa olahraga bela diri yang tertua di dunia? Berdusta. Dusta kan bela diri, betul. Itu salah satu jenis olahraga saudaraku. Yaitu apa? Berdusta dia. Itu kan olahraga kan? Olahraga betul. Kayak catur olahraga katanya. Aku pikir catur kok olahraga. Kan dia bohong kalau gitu. Berdusta olahraga juga, olahraga bela diri kan. Ini masalah. Itu masalah. Di dalam rumah tangga pasti ada masalah kepercayaan. Betul gak? Masalah percaya sama Tuhan. Masalah percaya sama istri. Masalah percaya dengan suami. Setuju gak? Ini timbul terus masalah sama anak. Ini harus kita bisa selesaikan. Pentingnya selesai dulu yang namanya luka-luka masa lalu. Kalau kita simpen terus. Masalah ketidakpercayaan, curiga, apa segala macam. Enggak enak. Enggak mungkin bisa tukar pikiran, tukar perasaan. Masa sih? Selalu dia pikirannya gini langsung dibantah. Enggak. Tuh pikiran kan brainstorming. Saya tahu enggak? Suami saya sering brainstorming. Bukan berdebat. Bukan apa pokoknya salah, pendapat itu salah terus. Capek. Suami udah gak mau ngomong lagi dah. Usahakan sampai tua itu ada tukar pikiran untuk capai satu kesepakatan. Mungkin kesepakatan kecil aja lah tukar pikiran. Kita makan apa ya? Gak apa-apa buka aja. Aku mau makan capcay. Enggak Kenapa kalau enggak ini kayak gini. Sampai akhirnya ya udah tekwan aja. Saudara yang tinggi-tinggi dulu turun. Dia kadang-kadang masalah budget itu kan tukar pikiran. Betul gak? Cocok nah di Taiwan oke jadi aja Taiwan. Stick dulu inilah apalah. Tidak apa-apa. Ngerti gak? Nah itu lebih asik. Saya setelah udah masukin pernikahan nih ya. Kita banyak tukar pikirannya untuk bagaimana pelayanan di gereja. Bagaimana untuk kemajuan ya dari si pelayanan ini itu tuh kepikiran. Ntar nanti tukar perasaan tuh, aduh kok sampai segitunya orang ini ya sama kita. Terus yang tukar perasaan ya udahlah, nanti saling balut. Bukan saling kipasin tapi makin benci gitu loh. Ini suami istri ada
Istri itu kan ngipasin suami, udah tambah benci udah. Dia dipecat sama bosnya PHK, akhirnya nangis bareng ya. Satu perasaan lagi ya. Jangan istri yang udah kipas, suami juga tuker perasaan tuh untuk bangunin imannya. Semangat. Ya, itu. Yang kedua adalah masalah ketidaksetiaan. Potifar dan istrinya masalah kesetiaan. Itu dia pasti ada. Makanya janji nikah kan, ya kan, di hadapan Allah hamba Tuhan dan saudara seiman, aku menerima kamu, Atalanta Dia Adriani Permatasari, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Intinya bahasanya gini, waktu kamu setia, aku setia. Waktu kamu tidak setia, aku tetap setia. Seperti Tuhan. Waktu aku setia sama Tuhan, Tuhan setia. Waktu aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu pernikahan. Karena apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kalau aku sudah pilih kamu, itu pasti ini pilihan Tuhan. Di mana kalau aku gak cocok hari ini, karena ketidaksetiaanmu, itu proses buat saya untuk percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup ubah kamu. Kan itu poinnya. Makanya pertama yang dihajar adalah masalah kepercayaan dulu. Padahal dia mau jadi bapak, ibu, orang percaya. Kalau ini sudah menang, masuk ke dalam kesetiaan. Nanti yang ketiga tentang apa? Understanding nih. Tentang siapa? Tentang Elkana dan Hana. Ini masalah terus dulu. Masalah perasaan yang terabaikan. Banyak kan istri, suami saya tuh cinta tapi dia gak ngertiin saya. Istri saya tuh sayang tapi dia gak ngerti saya. Itu seperti Elkana dengan Penina. Elkana tuh cinta banget sama Hana. Tapi Elkana tuh gak ngerti perasaannya. Aku nih gak punya anak. Aku nih jadi di madu, ada madu yang Penina ini istri mudanya selalu ngolok. Elkana gak ngerti. Nah, disinilah pentingnya dalam pernikahan itu saling kenal. Supaya timbul pengertian. Untuk bisa tahu pengertian itu harus ngerti tentang bahasa cintanya dia apa. Ada istri bahasa cinta asal udah dikasih duit aman gitu. Ada yang istri, bukan duit loh, tapi sentuhan. Ada istri yang mau terus kalau dia ngomong dengerin terus, tanya apalagi gitu. Terus bagaimana dong? Akhirnya itulah kata-kata saya sama Pak Buan. Gimana. Terus saya cerita terus. Akhirnya wah dahsyat ya. Itu dia rasa seperti kayak udah puas banget itu. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Nah sekarang apa nasihatnya? Untuk mengatasi masalah. Ini ketiga masalah utama. Masalah apa? Masalah iman, kepercayaan. Percaya sama Tuhan. Ya kan? Itu latih. Saudara bisa percaya sama orang, sama segala macam, beri percayaan. Itu dimulai dari rumah tangga. Katakan amin. Ini harus bertumbuh ini. Yang kedua masalah kesetiaan. Saudaraku, kalau kita cemburu terus, itu akan menumbuhkan benih-benih ketidaksetiaan. Karena kita sedang nabur benih kecurigaan. Saya ngerti gak? Kita pikir, kalau kita tumbuhkan percayaan. Saudara, itu akan mengurangi. Menumpas. Yang ketiga adalah masalah perasaan yang terabaikan. Laki-laki juga walaupun ibu ya, suami itu juga kadang-kadang dia juga perlu rasa yang disentuh gitu loh. Kita udah tahu semua prinsip. Laki-laki gak perlu ibu bilang tiap hari I love you. Dia tuh suka dihormati. Hormati dia. Waktu dia ada bersama dengan keluarganya. Di depan orang. Di dalam itu. Perempuan, bapak-bapak. Dia nggak ini. Dia hanya perlu merasa ada apa? Dicintai. Makanya, hai istri, tunduklah, hormatilah. Hai suami, kasihlah istrimu. Ya, bagaimana caranya menghadapi masalah dalam pernikahan?
Di sini saya bilang, Yakobus 1:19, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kalau kita bisa lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata, saudara, dengan atasan kita, dengan orang yang kita hormati, seharusnya itulah juga kita perlakukan lebih untuk siapa? Pasangan kita. Katakan amin. Kadang-kadang kita ingin cepat-cepat selesailah masalah. Belum mengerti akar masalahnya. Mendengar dengan hati dapat membuka pintu pemulihan. Yang kedua, jangan biarkan masalah mengendap. Diemin. Itu yang jadi masalah dalam pernikahan itu ada penumpukan. Makanya Alkitab katakan apa? Ayat 4, ayat 26, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, artinya apa di sini? Banyak pasangan yang menumpuk kekesalan tanpa pernah mengungkapkan. Kita udah terima masuk dalam pernikahan, terjadi gesekan, tingkatkan dengan apa? Keterbukaan. Katakan amin. Diam itu bisa jadi racun. Saudara, ya bisa jadi racun. Bukan karena, kalau bukan karena kasih ya, udah benci ya, simpan benci. Ya dia kehilangan sepatu dia. Coba bicara dengan apa? Kasih. Bicara dengan baik-baik. Katakan amin. Cari waktu yang tepat, ya kan? Buka, jangan ini kan. Nah yang ketiga adalah, saudara itu apa? Belajarlah mengampuni. Ini penting banget. Karena saudara, hendaklah kamu saling apa? Mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Tidak ada pernikahan yang bisa bertahan tanpa pengampunan. Kadang-kadang ada banyak keputusan kita yang bodoh. Saudara, keputusan bodoh karena nulis. Tapi ini penting. Saya ngerasa Bu Andi itu banyak banget ngampunin saya. Kalau saya nggak diampunin sama dia, saya nggak bisa berdiri dan berbicara di depan saudara hari ini. Setuju nggak saudara? Katakan amin. Dia banyak ngampuni saya. Banyak hal. Ya saudara, setiap pasangan pasti saling melukai. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Satu pihak harus minta maaf, yang lain harus memaafkan. Kalau kita enggan, nggak maafkan, simpen itu, hubungan kita rusak buat apa? Ujungnya kita tua bareng lu Bu. Jangan mentang-mentang masih punya anak, kita pegangannya anak. Anak tuh kan tinggalan rumah kita. Sudah tahu kan prinsipnya? Ini pernah disuruh begini. Coba ibu-ibu pernah gini gak? Bapak-bapak. Yang tengah diturunin. Yang apa namanya? Yang jempol, tempelin jempol. Coba, ayo praktek. Jempol, tempelin. Nah, udah dapat ya? Nah, sekarang yang jempol, ya, yang jempol itu dibuka bisa enggak? Bisa. Yang telunjuk bisa? Anggaplah yang jempol itu siapa? Bapak. Telunjuk ibu. Ya kan? Yang kelingking dede. Yang tengah anggaplah sebenarnya yang tengah tuh apa namanya? Ya kan? Ayah, ibu. Ya enggak? Sudah? Yang ininya kakak. Nah yang jari tengah ini, itu pasangan tempat kita taruh cincin kan? Bisa nggak yang jari tengah dibuka? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan, prakteknya di sini. Bisa enggak? Coba yang tengah, yang jari manis bisa enggak? Bisa enggak? Ada yang bisa? Kalau bisa ini. Caranya gimana? Cara untuk melepaskannya? Patahin. Itu artinya apa? Pernikahan. Kalau kita udah ambil keputusan satu, saudara bisa ngerti. Jadi harus ngampun, ya udahlah. Apa yang minta anugerah. Makanya pernikahan ini gak bisa dengan kekuatan sendiri. Tadi saya sebelum kesini, kok bisa dapat video. Kelewat video pasangan suami istri. Yang suaminya umur 97 tahun. Yang istrinya usia 87 tahun. Lalu ditanya sama kayaknya itu cucu yang nanya. Ya kan? Michael Jordan. Orang ini orang Amerika. Kamu sudah umur berapa? 97, 87. Sudah menikah berapa lama? Mereka bilang sudah menikah 67 tahun.
Lalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu bisa menikah sampai 67 tahun? Dan dua-dua masih dalam keadaan sehat, jawab tuh saudaraku. Dia cuma ngomong pertama dia pakai ayat. Karena saya pernikahannya adalah pernikahan Kristen. Pertama, Tuhan yang satukan. Yang kedua, kami berdua tiap hari berdoa. Doa itu menyatukan, mendekatkan kita berdua dengan Tuhan. Mendekatkan kan kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, bersama siapa kita berdoa. Ngerti saudara? Yang ketiga dia bilang, kami terus perkatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada saya. Masalah kepercayaan, masalah kesetiaan, masalah perasaan diabaikan itu hanya bisa kita tanggung di dalam Kristus. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah, ini. Terus saya mau kasih jawaban lagi singkat, nanti baru tanya abis ini. Bagaimana mencegah masalah pernikahan? Bagaimana caranya mencegah? Yang pertama apa? Bangun komunikasi yang jujur. Buang dosa, jangan suka bolak-balik omongan. Biasakan lewat rumah ngomong yang jujur apa adanya. Setuju gak saudara? Ya, kedewasaan kita, karena orang yang menikah itu orang dewasa, dia bisa dipegang omongannya. Orang yang beribadah, Yakobus 1 ayat 27, yang orang lihat adalah kata-katanya bisa gak dipegang. Saya bisa ngerti, katakan amin. Pastikan, itu penting. Saudara ya, bangun komunikasi yang jujur. Kejujuran bukan berarti kita kasar, tetapi tulus. Perkataan yang jujur bisa saja menyakitkan sesaat, tetapi menyelamatkan dalam jangka panjang. Bu Andi itu adalah seorang yang paling berani bicara apa adanya jujur kepada saya. Makanya saya tanya, setiap saya khotbah, Bu Andi itu dulu-dulu, ya sekarang sudah mulai ada kata-kata pujian. Khotbah lo gak enak, coba diperbaiki lagi yang ini. Kalau saya tanya sama full timer, gimana khotbah saya? Bagus Pak. Top. Saya sangat, terus cara saya ngobrol sama orang segala macam, gak ada yang pernah ditegur. Ini negur. Jadi suami istri itu siap menerima feedback. Katakan feedback. Feedback itu adalah bisa nasihat, teguran, apapun masukan. Feedback. Kalau sudah berdua jangan kerasin. Memang gua orangnya keras, gak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu. Itu gak akan bisa bertumbuh pernikahan kita. Kita komit bertumbuh lebih baik 1 hari 1% aja. Oleh karena terbuka sama feedback. Kita juga harus berani feedback. Kalau dia marah ya gak apa-apa sebentar kan. Nanti lama-lama dia sudah terbiasa. Kalau kita pikir kasih feedback nanti tersinggung nanti marah. Gak boleh. Ya gak bisa. Saya bisa ngerti. Amin. Anak kalau gak dibiasain suruh injeksi, imunisasi. Pertama dia takut, paksain aja terus sakit apa-apa. Nanti lama-lama biasa sampai tua. Gak ada penjarum. Betul saudaraku? Feedback harus ada suami istri. Kadang-kadang kita ini kenapa gak mau. Kalau kita udah biasa nerima feedback di rumah. Nanti kalau di luar ada orang kasih feedback. Kita tuh gak tersinggung. Dan kita juga berani. Tapi dengan jujur, dengan kasih. Yang kedua, jangan simpan daftar. Jangan disimpan, jangan diingat Bu. Pak, 1 Korintus 13 ayat 5 apa? Kasih tidak menyimpan kesalahan. Kalau pasangan kita sudah minta maaf, jangan jadikan kesalahan itu sebagai apa? Senjata di masa depan. Kita kumpulin salahnya dia, langsung nanti kalau dia udah minta maaf. Nanti jawaban kita apa? Minta maaf sama Tuhan, gak usah sama saya. Oh itu gak dimaafin itu artinya. Pernah gak saudara disuruh gitu? Orang minta maaf suruh minta maaf sama Tuhan. Dia bilang gitu. Minta maaf sama Tuhan, bertobat kamu gitu. Rendah hatilah. Orang udah lemah kayak gitu. Orang yang bersalah, apalagi itu suami, apalagi itu istri. Dia udah minta maaf, itu dia merendah kan. Jangan diinjak lagi dengan cara minta maaf sama Tuhan. Yang penting kau bertobat. Itu kan gak dimaafin.
Nanti kalau ada masalah baru lagi, kesalahan ini kita pakai untuk nembak dia. Jadi mau apa? Rumah tangga jangan jadi medan pertempuran. Jangan jadi pengadilan negeri, saling menghakimi, saling hancurkan, saling bunuh, segala macam jelekin. Tidak perlu. Rumah harus jadi tempat belajar. Setuju gak sudah? Belajar. Kalau orang tempat belajar, jadi ada ruang, ada kesempatan untuk berbuat salah. Lalu remedi. Setuju saudara, katakan amin. Remedi. Kita gak ada yang sempurna. 3, jangan malu, minta banyak nasihat, ada keselamatan. Amsal 14 ayat 15. Saya rasa itu sudah, jadi banyak pasangan-pasangan tuh terlambat mencari pertolongan. Itu karena malu. Untuk apa? Konseling. Saya melihat ya, saya sudah jadi gembala 27 tahun. 28 tahun lah. Saya melihat rumah tangga saudaraku. Yang datang minta konseling rata-rata, ya saudara, hampir 100%. Boleh bilang 90%. Itu semuanya bisa ditolong oleh Tuhan. Saya lihat mereka yang tidak mau, karena mungkin malu, ini aib keluarga segala macam, hancur. Itu salah satu langkah iman untuk menerima kasih karunia dalam pernikahan adalah konseling dengan gembala saudara. Gembala kulkah, gembala apa, nggak mesti harus saya, tapi saya terbuka, saya buka pintu. Saya nggak pernah punya ilmu konseling segala macam, tapi saya punya firman Tuhan. Saya punya hati yang mengasihi saudara. Saya ngerti. Karena kalau bisa selesaikan masalah keluarga, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Masalah mental, kesehatan, bukan mental pasangan dua aja, mental anak-anak, mental keluarga, semua. Pengaruhnya besar, pemulihannya. Saya rasa cuma itu, nanti mungkin ada tanya jawab. Silakan Haris, kita akan doa dulu yuk. Kita mungkin berdiri. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Coba rendahkan diri kita, tutup matanya. Bapak Ibu doa yuk. Doa untuk suaminya, doa untuk suami ibu. Doakan istrinya, sebut namanya. Kalau saudara datang berdua, saudara berpegangan tangan hari ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Sungguh ya Tuhan, banyak sekali luka-luka dalam hidup kami. Kami butuh kasih karunia-Mu untuk menyembuhkan setiap luka hati kami. Luka masa lalu kami. Ajar kami mengampuni Tuhan, saling mengampuni. Doa ibu bapak, doa. Ada urapan kasih turun. Pemulihan Tuhan turun. Wala baka shini mila bala bala. Shiala bala 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 bala. Shini mila bala 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 bala. Shiala bala 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 bala. Doa saudaraku ya la bala 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 bala. Kalau yang datang suami istri boleh datang. Saya mau panggil, mari kita doa dulu saudara. Saya mau doakan saudara. Saya mau bersama istri akan doakan saudara masing-masing. Boleh maju ke depan. Ajarilah kau. Saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan. Mungkin datang sendiri juga gak apa-apa. Tapi suami istri dulu. Di dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu. Ajarilah bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu.
Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan aku mau ya Tuhan meneguhkan kembali ya Tuhan pernikahan setiap anak-anak-Mu. Ini bukan kebetulan, ini Tuhan yang suruh saudaraku. Teguhkan lagi Tuhan, kembalikan kami kepada cinta yang mula-mula. Tuhan ampuni dosa dan salah kami dalam pernikahan kami Tuhan. Masalah ketidakpercayaan kami, masalah ketidaksetiaan kami, ampuni Tuhan. Kami mengabaikan perasaan daripada pasangan kami, ampuni kami Tuhan. Mari datang pada Tuhan, sudah boleh berbuka hatinya. Oh ya laba-laba, sekarang terima pengurapan ini. Terima pengurapan pemulihan itu. Pulihkan siapa hati Tuhan, Kau berikan hati yang baru. Kau berikan ya Tuhan, Kau ubah ya Tuhan. Ya Tuhan, air menjadi anggur.
deklarasikan mau bernubuat Mazmur 133. Pegang tangan saudara, suami istri atau dengan sahabat. Tuhan yang berjanji, Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan akan memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kau lihat ada kerukunan dalam keluarga-keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami. Berkat dan kehidupan akan mengejar setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan ya Tuhan hidup dalam tenang, damai sejahtera, sukacita. Kami tidak mau jauh dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sedang membentangkan masa depan yang terbaik bagi kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan rumah tangga yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri tangan yang meriah. Silakan Dr. Aris. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi talk show bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala kita terkasih. Betul Jadi sekali. mungkin selama talk show berjalan, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa nanti scan QR yang ada di layar. Kalau misalnya mungkin masalahnya terlalu private untuk dibicarakan di depan umum. Terlalu dalam. Betul kok. Jadi silakan untuk di-scan ke barcode di sini. Ini akan langsung diarahkan ke host kepada kami. Dan kami akan merahasiakan siapa penanyanya. Dan juga nanti untuk Bapak Ibu ketahui kalau misalnya pertanyaannya ternyata sama, kita akan masukkan ke dalam kategorisasi. Ya, penanya terbaik akan mendapatkan hadiah katanya Nanda. Betul kok, jadi ya silahkan Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang baik untuk bertanya. Hadiahnya adalah iPhone 17 katanya? iPhone 17, jalan-jalan ke Disneyland. Iya, itu Wah, ada juga. itu ada juga ya? Bersama Oke. dengan pasangan ya Pak Dengan ya? biaya sendiri. Iya, oke. Baik, kita mau mengundang Pak Sapta dan Bu Andit sebagai narasumber untuk boleh hadir ke depan. Mungkin silakan Pak, mari Pak. Ya. Silahkan Ibu dan Bapak. Kami izin duduk juga ya Pak. Boleh. Baik. Nah, dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh memberikan pertanyaan. Nah, tapi sebelum mungkin sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mungkin Pak ya dan Ibu yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama dan mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin sudah terfikirkan sebelumnya. Betul sekali. Mungkin Baik. pertanyaan kita justru lebih banyak daripada pertanyaan penanya. Iya, benar ya. Gitu ya. Baik. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya Ko ya. Boleh, Oke. dipersilakan. Eh, Untuk siapa ini? Untuk Bu Andit atau untuk Pak Sapta ini? Mungkin untuk dua-duanya Untuk aja nggak dua-duanya, apa-apa ya baik. Bapak Ibu ya. Siap. Oke, nah Bapak Ibu kalau misalnya tadi kan kalau yang Bapak sampaikan ada 3 permasalahan utama di dalam keluarga, ketidakpercayaan, ketidaksetiaan dan juga mungkin perasaan yang terabaikan. Nah sekarang ini kan era digital semakin berkembang ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu tantangan terbesar apa yang ada di dalam keluarga yang biasanya terjadi di era digital yang berkembang ini dan mungkin mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti ekonomi atau mungkin hubungan dengan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Ya terima kasih. Saya nih nggak nyangka loh acara ini tuh, ini saya percaya ini Tuhan yang atur ya. Saya rasakan nggak ya? Kok jadi ada revival di dalam keluarga? Dan ini tanda. Karena kata sebelum saya jawab ini ya, kata kuncinya gini. Kalau keluarga ya selalu merindukan untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, kenal Tuhan, dipelihara terus damai sejahtera sukacita. Lalu timbulnya kerukunan, itu berkat yang ngejar kita. Ketika kita ambil keputusan untuk tidak mau rukun, konflik terus. Kita harus kejar berkat sampai lelah. Dan itu gak dapet. Dapat pun kayaknya gak bisa dinikmati dengan enak. Nah oleh karena itu, masalah pertanyaan masuk ke dalam pertanyaan. Tantangan kita, saya berdiri ya. Tantangan kita itu adalah sekularisasi. Sekuler. Dunia. Saya setuju dengan yang konklav
gereja. Saya pikir bukan permasalahan gereja Katolik. Kan waktu sebelum dia pilih paus, itu dalam pertemuan para pemimpin kardinal, mereka tuh bicara, ya saudara, tantangan apa, masalah apa dihadapi di gereja Katolik. Saya pikir ini bukan gereja Katolik, semua gereja. Tentang apa? Itu yang pertama adalah bahaya sekularisasi, sekularisme. Pikiran-pikir dicemari oleh dunia. Gereja sudah dicemari oleh dunia. Tahu kan dunia? Bayangin tuh. Lewat apa? Handphone inilah. Kan handphone kan bisa membangun kita untuk makin dekat sama Tuhan. Tapi handphone juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Handphone bisa dekatkan kita dengan istri kita. Dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Dengan orang tua kita, setuju tidak? Tapi handphone bisa memisahkan kita loh. Ini gak pernah lepas dari tangan kita. Jadi kesimpulannya, ambil keputusan jangan seperti Lot. Lot kalau saudara baca dalam surat Petrus, dia orang benar. Tapi dia tinggal bersama dengan orang-orang fasik, orang jahat. Alkitab kata ini, setiap hari dia melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan orang Sodom yang jahat. Sehingga jiwanya tersiksa. Jadi Lot itu sudah bahaya duniawi, dia sudah dicemari dengan dunia, pikirannya, keluarganya. So lihat, ketika Tuhan mau bebaskan Lot dan keluarganya keluar dari Sodom, Tuhan bilang jangan nengok ke belakang. Yang lama sudahlah hapus, selesai. Aku mau berikan hidup yang baru. Istrinya karena pikirnya udah penuh dengan hal-hal duniawi tentang kekayaan, kenikmatan, kepopularitas. Kan dunia media sosial kan like, kita kan kecanduan like. Komen-komen yang ngangkat-ngangkat. Perasaan kita tuh diaduk, itu duniawi. Dibilang hebat, dibilang apa, nik segala macam. Itu istrinya di tiang garam. Saya lihat kedua orang anaknya. Kalau dia nggak dirasuk dengan pikiran-pikiran dunia, nggak mungkin dia punya pikiran. Kan pikirannya tidak ada laki-laki loh. Bagaimana kita melanjutkan keturunan? Lalu dia pakai cara-cara dunia. Dia kasih bapaknya mabok, si Lot mabok, lalu tidur sama dia. Satu-satu akhirnya anak. Nah, ini bahaya sekularisme. Kalau menurut saya hati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu kita pikirkan, kita renungkan, kita ngobrolin lagi. Itulah yang akan menuntun hidup kita. Firman Tuhan kah? Dunia kah? Lewat ini kan. Kadang-kadang kita lihat gitu. Orang kalau ngomong di media sosial kan ngomongnya kan kayak sinis. Marah. Atau segala macam gitu kan. Itu kalau kita seneng liatin itu kan jadi sama seperti itu. Hati-hati. Makanya kan kita gampang gak percayaan. Sedikit-dikit bantah dulu. Kan masalah 3 ini kan. Ngabaikan perasaan. Betul gak? Ketidaksetiaan. Pokoknya lompat-lompat. Scoring kan. Apa ini? Ketagihan tuh. Jadi ini yang jawabannya panjang banget ya kayaknya. Tapi paling tidak ini yang penting, bagus sekali. Kira-kira itu. Betul, dan itu membawa pengaruh yang besar ya Pak ya. Baik itu untuk hubungan suami istri dan juga mungkin itu akan berpengaruh kepada anak-anak mereka ya Pak ya. Iya, nah mungkin terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi pada akhirnya mungkin hubungan suami istrinya jadi renggang atau mungkin jadi hambar. Iya, karena istrinya lebih seneng ngobrol sama handphone, liatin handphone. Jadi udah nggak ada lagi waktu untuk ngobrol. Kadang-kadang memang perlu ada waktu juga ya, handphone harus disimpan gitu untuk bisa ngobrol bareng ya. Betul nggak saudaraku? Kayaknya kita tuh kayak, apalagi sekarang ada chat GPT. Saudara nanya apa aja dia jawab dan dia gak mungkin melukai perasaan kita. Betul gak? Coba berikan waktu gitu. Seperti kita berikan waktu sama Tuhan saat teduh. Kenapa kita gak belajar ngobrol gitu loh. Cerita pagi-pagi aja ngobrol. Habis dapat apa firmannya ngobrolin. Terus ngobrolin tentang anak, tentang kerjaan segala macam. Tukar pikiran, tukar perasaan. Setuju gak? Amin? Atau di tempat tidur ngobrol. Okay. Iya,
Baik Pak, ini mungkin agak nyambung ke dalam pertanyaan saya yang pertama tadi dan jawaban yang Bapak sampaikan. Ada satu pertanyaan dari jemaat menyampaikan bahwa sudah menikah hampir 30 tahun. Nah selama menikah ini baru-baru ini mungkin suaminya itu di luar mungkin kelihatannya sayang dengan istrinya, sayang dengan anak-anaknya. Tapi ketika masuk di rumah itu sama sekali hambar rasanya Pak. Dan itu tidak ada interaksi yang baik, tidak ada kasih sayang diberikan kepada istri maupun anak-anaknya. Nah mungkin sebagai seorang istri mungkin ya untuk ibu, nah kira-kira apa ibu yang harus dilakukan agar istrinya bisa bahagia tapi keluarganya pun juga bisa pulih kembali? Kalau Kalau saya sih ya, kalau sudah suami, ya saya kejar terus, saya pegangin. Iya, nggak ada malunya gitu loh. Daripada hilang, digondol orang ya. Tapi ya dibalik itu ya pasti kita doakan ya gitu. jangan sampai lepas ya Bu. Jangan lepas. Dipegang Banyak yang terus mau gimana? mungut. Ya itu Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai diambil orang ya Bapak Ibu ya, harus dipegang kuat-kuat. Iya, nggak usah malu gitu loh. Ya kan, nggak usah malu kesannya kita lebih cinta. Ya memang kita cinta dan nggak mau dipisahkan. Dan gitu. sudah sah juga ya Bu Iya. ya, betul. Nah tadi mungkin Jangan seperti kasih yang... kendor. Quotes of the day, jangan kasih kendor. Oke baik. Jadi saya simpel lagi nih maksudnya Bu Adi tuh kan di luar tuh kayaknya beda dengan tampilan yang di dalam. Jadi istri itu cobalah menstimulasi bagaimana si suami itu bisa sama di luar dan di dalam. Ya dak, betul gak gitu kan? Tapi paling memang kita gak bisa ubah ya hati ya daripada istri atau suami. Tapi yang bisa ubah kan Tuhan, doain. Boleh gak cerita tentang check up? Ya. Jadi Bu Andi itu paling takut untuk check up dia. Paling takut dia. Jadi ini cerita, ini saya mau bicara tentang hati ya. Saya nggak pernah punya dalam diri saya ambil keputusan saya nggak pernah mau ubah Ibu Andi. Istri saya. Tapi saya mau doakan supaya Tuhan mengubah dia. Lewat perubahan hidup saya. Saya hanya tekadnya saya aja yang berubah. Saya nggak suruh dia berubah kok. Kamu harus gini, supaya ini kan. Ini malu sama orang gini. Oh enggak, saya rubah aja saya doa. Nah contohnya salah satu ada check up. Saya berharap kita ini udah masukin udah 50-an lebih. Saya juga udah 60. Itu check up lah. Totalin gitu loh. Tapi kan gak berani. Saya gak bisa paksa. Saudaraku apa yang terjadi? Dia gak tahu kalau saya doa. Dia gak tahu kalau suaminya tuh berdoa. Kalau doa suaminya tuh talk chair. Apalagi untuk kesehatan dia. Sudah saya biar aja. Aku gak mau ya nemenin. Aku nemenin aja dia bilang. Saya mau pergi aja dia udah kayaknya mau larang-larang gak usah lah. Takut nanti diseret-seret gitu kan. Untuk check up. Saya coba doain pas udah menjelang mau berangkat. Dia bilang aku ikut deh. Aku ikut daftar. Roba. Ini hanya kecil. Kan ada keinginan-keinginan kita. Ekspektasi kita sebagai suami kepada istri. Kalau kita sampaikan tetap sampaikan. Tapi kalau dia tolak kita mau paksa mau ribut buat apa? Kan feedback. Kita hanya untuk kasih feedback. Ya kan saudara, setelah itu doakan. Seperti istri juga pasti dia banyak harapan-harapannya ke saya. Ngerti gak saudaraku? Yang dimana harapannya banyak juga yang tidak bisa saya penuhi. Pasti Bu Hani itu dia doakan. Dia doa. Ya gitu aja prinsipnya. Kalau kita kan kadang-kadang ini harus begini. Nah akhirnya kasih firman, kasih ayat segala macam. Pendeta bukan apa bukan ya? Ngelakukan juga enggak. Tapi disuruh pasangan yang melakukan. Nah ini yang bikin konflik. Ngerti gak saudaraku? Nah, jadi pelaku. Itu. Setuju? Betul gak jawabannya? Kira-kira betul kan? Amin. Beri kemuliaan Yesus. Baik, terima Kita kasih. yang real aja, yang enggak usah yang teori-teorian gitu. Ya. Ini ada 233 pertanyaan yang masuk. Dan ini berat-berat Pak. Saya tuh dari tadi tuh diem. Tidak Sesuai berani. topiknya kok. Oh ya, sesuai Deep, topik. Deep ya. talk ya. Oke baik. Nah ini ada pertanyaan nih.
ditujukan kepada Pak Sabta ya. Pak, saya izin bertanya, apakah dasar kebahagiaan pernikahan adalah keturunan? Di pihak keluarga atau tekanan dari mertua mungkin membuat statement yang tidak ada gunanya harta tanpa keturunan. Sedangkan sudah berdoa, berserah sama Tuhan, bahkan sudah berusaha cari pertolongan medis. Pandangan Bapak gimana Pak tentang kebahagiaan pernikahan, fokusnya adalah keturunan? Ya ini sih saya rasa kembali makanya motivasi dalam menikah itu apa dulu. Memang teman-teman yang udah terlanjur nikah ya sudah. Tapi kita bisa arahkan daripada masing-masing berdua ya. Tapi sebenarnya kalau tujuan nikahnya kita harusnya kan sepakat dulu. Ya kan? Untuk berdua kan. So, filosofinya harus tahu loh esensinya gini nikah. Kita mulai berdua, ingat walaupun kita punya anak sebanyak apapun, ujungnya berdua juga. Ujungnya tinggal tunggu waktu aja. Tapi kalau yang gak punya anak kan ya berdua dari awal sampai akhir. Nggak direpotkan urusan anak. Ngerti gak saudaraku? Nggak diuruskan, ya dia juga nggak repot juga dengan urusan cucunya. Nah oleh karena itu kini kan juga pergumulan kami berdua. Kami nikah setahun, gak nyampe setahun udah dikasih anak. Tapi anaknya sebentar. Hamil, keguguran, setelah itu udah ada lagi. Sampai bertahun-tahun kita doa. Akhirnya saya tanya sama Tuhan. Pribadi saya tanya, Tuhan mau kasih anak enggak? Kalau enggak kasih anak ya enggak apa-apa. Kalau dikasih, ya bersyukur terima kasih. Kita tanya. Kita pikir ya kalau enggak dikasih anak ya sudah. Kita jalannya berdua. Tuntutan keluarga pasti semua mengharapkan. Tapi di situ pelan-pelan kita kasih pengertian. Yang penting kami ambil keputusan menikah untuk berdua. Jangan sampai karena gak punya anak kami dipisahkan dengan omongan-omongan papa mama. Om tante jangan dong pisahin kami. Jangan kon lukain hati istri saya. Yang gak punya, bahkan yang gak bisa punya anak itu mungkin saya. Anakmu nih. Keponakanmu sendiri. Aku yang gak bisa punya anak bukan dia. Tapi dia kau lukai. Akhirnya rumah tangga kami bisa hilang kebahagiaan. Logika-logika itu ya. Kalau menurut saya. Karena itu kan untuk punya anak kan Tuhan. Betul gak saudaraku? Kadang ada pasangan suami ketukar sendal aja jadi tuh anak. Saudaraku. Iya dah. Saya ingat kesaksiannya Ci Abi sama Pak Edi. Ingat tak? Edi itu banyak loh di Palembang, di gereja kita. Yang doa untuk terus mau punya anak tuh Edi Tamrin dan Diana. Tapi yang di Tuhan kasih Edi Winoto istrinya. Ya dah. Tapi tetap Diana dapat anak juga. Jadi masalah anak kalau menurut saya itu biar kita hormati Tuhan saja. Usaha hormatin Tuhan. Yang kayak contoh kesaksian itu tadi kan tukar sendal aja bisa jadi. Yang gak berharap juga jadi. Ya dah. Yang harap banget gak dapat. Itu udah kedaulatan Tuhan. Hormati dia udah. Ya kira-kira beri kemuliaan buat Yesus. Ya, itu jawabannya. Oke baik, nah ini mungkin Pak terkait Bapak Ibu terkait dengan anak gitu ya. Nah mungkin banyak di sini pasangan yang sudah memiliki anak atau mungkin anaknya mungkin sudah SD, SMP bahkan mungkin sudah SMA Bapak Ibu. Nah kira-kira peran anak di dalam memperkuat hubungan suami istri itu kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu ya? Karena mungkin terkadang ada beberapa suami istri pasangan yang kalau misalnya belum punya anak harmonis sekali. Tapi ketika sudah punya anak malah kayak wah pecah belah kayak gitu hubungan suami istrinya. Ya memang itulah makanya tadi kita bahas pakai istilah grey divorce. Jadi kadang-kadang karena nggak ada kayak ini kan maksudnya kegiatan ini itu kan untuk mengedukasi, betul gak? Kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu yang membuat kita apa? Merdeka atau bahagia. Jadi kita bisa ambil keputusan pengetahuan ini, saudara. Karena banyak ibu-ibu kalau sudah punya anak, perhatikan. Dia total waktunya, perasaannya, pikirannya, perhatian semua kepada anaknya.
Dan nggak ada komunikasi anak. Suami dia harus dibantu, ayo. Nah kadang-kadang suami juga ada kerja segala macam. Dampaknya tukar pikiran sama tukar perasaan sudah tidak ada. Itu yang lem itu kan tukar pikiran sama tukar perasaan, betul gak? Itu lem. Ya kan kalau udah tukar pikiran udah nyatu, hubungan seksual juga nyaman. Ngerti gak saudaraku? Kalau yang masih gitu kan, udah nanti lama-lama itu kurang lebih seperti itu. Jadi jadi artinya apa? Bagaimana kalau punya anak kok? Jadi sekalipun kita begitu sayang sama anak, tetap hubungan komunikasi suami istri itu sejalan. Karena memang kalau kita menikah kan kita nggak cari ganteng atau cakepnya. Orang ini enak nggak diajak ngobrol. Kan kalau nggak bisa dia ngobrol, nggak bisa ngomong terus itu bukan nikah. Mau jadi apa? Jadi itu pertama. Terus anak tuh penting dibawa ke sekolah minggu. Kalau sudah ada serahkan ke anak, didik. Makanya kan janji pernikahan itu juga termasuk janji kalau dikasih anak ini akan dibawa ke Tuhan. Bukan cuma diserahkan di gereja pada waktu baik, tapi bawa ke gereja. Tiap minggu dilatih, tiap hari suruh dia menghormati Tuhan, hormati orang tua, hormati gereja, hormati para guru. Itu kunci berkat buat anak kita. Katakan amin. Nah, selama kita sesibuk apapun urus anak, gak ada pembawa segala macam, harus ada komunikasi. Ujungnya nanti apa? Anak ini akan tinggalan kita loh. Kan ada kan pernah nonton gak video? Itu di gereja. Jadi gini saudaraku. Jadi suami istri mami berdiri. Terus anaknya ya Sasa atau Jual ada di tengah-tengah. Saudaraku. Jadi biasanya taruh di tengah. Ketika anaknya kan keluar. Ini keluar. Jadi ini jarak. Jadi ada keluarga kalau berdiri dia mau gini. Gak mau dipisah sama anak. Ya anaknya kiri kanan. Dia kan pergi dia tetap sama. Ngerti gak? Banyak kan dia taruh di tengah. Itu lambang daripada selama masih ada anak. Rumah tangga masih ada. Setelah anaknya keluar, mereka cerai. Banyak kan orang-orang tua yang tua udah umur 50-an, 60-an. Dia ngomong, sekarang mah bapak, dia ngomong sama anaknya, sama mertuanya. Bapakmu mah susah dia ngomong. Kalau ngomong ribut nanti. Nanti yang laki ini ngomong ini ribut dia. Kenapa? Karena gak ada deep talk. Gak ada ngomong yang dalam. Kita tuh sebenarnya berani ngomong sampai kedalaman. Makanya keduanya telanjang tetapi tidak merasa, itu bukan sekedar hubungan seksual loh. Tapi itu bicara tentang ini aku lagi sedih, aku lagi gini. Itu gak dipakai tuh buat senjata untuk ngantem kita. Kita percaya aku buka, itu gak akan dipakai senjata untuk hajar aku. Nah sering kali kita sering pakai kelemahan pasangan kita sebagai senjata untuk hajar dia. Kesalahan, ini yang membuat gak ada deep talk. Kita kan temanya sini apa? Deep talk ya. Deep talk. Ngomong yang dalam. Itu semakin dalam. Semakin lengket saudara. Oke? Enggak bisa jangan bertolak dengan ya kan? Ya oke. Kira-kira itu jawabannya. Silakan. Menyambung dengan masalah itu ya Pak ya. Tadi salah satunya yang Bapak ceritakan adalah mungkin kalau sudah lama menikah makin gak mau mengampuni, makin udah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan itu ya. Jadi kayak ya udahlah, udah buat salah gitu. Jadi pernikahan jadi dingin gitu ya. Mungkin saya mau oper pertanyaan ini ke Bu Andit ya Bu ya. Dalam hubungan Bu Andit dengan Pak Sapta, apakah pernah berada di dalam titik terendah pernikahan? Ya salah satunya mungkin konfliknya yang terbesar itu seperti apa Pak? Dan bagaimana cara Ibu merespon terhadap konflik tersebut? Bagaimana ada penyelesaian di konflik tersebut? Panjang ya Bu, saya ulangin. Apakah pernah di dalam pernikahan Bu Andit dan Pak Sapta itu mengalami konflik atau titik terendah di dalam pernikahan dan bagaimana jalan keluarnya? Lupa loh, benar. Tapi pernah kayaknya dulu ya, waktu masih awal-awal gitu. Cuman kami sih, saya sih orangnya jujur aja. Kalau saya nggak suka, saya ngomong. Saya nggak suka. Iya. Lu jangan gituin gue.
Saya terus terang. Kita tuh terus terang gitu. Saya mah nggak mau mendem-mendem perasaan, nggak. Rugi. Ya, jadi itulah saya buka gitu loh. Dia juga buka gitu kan, nah, begini. Tapi ya kan bukan untuk berpisah gitu, tapi untuk bersatu gitu loh, konflik itu. Izin Bu ya, motong Bu ya. Pas Ibu misalnya, aku nggak suka yang itu tentang kamu misalnya, itu nyampainya kapan Bu? Langsung atau nunggu waktu? Ada waktunya kan? Iya, jadi nggak gimana ya? Kita tuh pagi-pagi biasanya, kita kan Pak Sabta bangunnya lebih pagi dari saya. Jadi Pak Sabta saat teduh ya kan. Sudah itu saya sendiri-sendiri, habis itu mungkin saya dapat apa, Pak Sabta dapat apa gitu. Kita ngobrol itu pagi gitu. Terus nanti pas malam gitu kan. Malam mau tidur ya kan. Ya kita kan di tempat tidur itu biasanya bicara yang paling enak gitu loh. Gitu kan, karena kita udah siap-siap mau tidur gitu kan, juga relax gitu ya, gitu. Tapi kita juga melihat gitu loh, kalau memang nggak tepat waktunya, mungkin yang nggak ngomong, kita tungguin gitu loh, kita tungguin kapan gitu. Seperti itu. Jadi yang maksudnya Bu Andi gini, kenapa kita nggak ngalami yang namanya konflik sampai gede banget? Karena apinya belum nggak gede. Pas ada api kecil kita hapus, kita padam. Kita pademin gitu loh. Jadi feedback kembali. Kalau Bu Andi kasih feedback, ya kita sadar dong, oh iya ya. Keberanian kasih feedback aja. Awalnya emang pasti pecah ini, ya kan? Tapi harus terus. Iya ya, ini kan kita kan mau lama, untuk selamanya, bukan lama lagi, mau selamanya. Itu penting. Itu pertama, konflik besar bisa dihindari kalau masing-masing mau feedback, terima feedback. Itu ya intinya ke sana sih. Ya kita nggak sempurna, memang banyak sekali apa kita bisa ini kan. Yang berikutnya memang itu makanya pengetahuan kita coba. Kan ada tema-tema yang awal-awal yang Bu Adit bilang, tema-tema dalam pembicaraan yang menurut saya tuh ringan kalau dibicarakan. Kayak contoh soal keuangan, saya tanya tadi kan, ya kan? Tapi buat Bu Adit itu tema berat. Saya tuh ngomong sembarang aja. Gue udah kasih uang lu tuh yang satu gini untuk 1 bulan, ini lu beli apa aja? Santai aja tuh ngomong kayak gitu, gak ada masalah apa. Tapi itu tema berat. Tapi ada yang tema berat buat saya, itu beda dengan yang buat Anda ini kan. Saya bisa ngerti. Nah di situ pengenalan, kenali, ngertiin sedalam. Seringkali kita ini kayak macam gak belajar ngerti. Kalau kita belajar ngerti, itu yang nyambung. Understanding. Kalau ini penting, roh pengertian. Bukan cuma tahu. Bukan cuma ada hikmah, tapi pengertian. Gimana ngomongnya. Caranya. Betul gak? Kayak seperti Yesus bisa ngomong sama perempuan Samaria. Ini orang yang hidup dengan rasa bersalah. Rasa jijik, rasa malu. Rasa terhukum. Tapi bagaimana kata-kata Tuhan itu bisa mengangkat dia dan dia bisa tampil di kotanya. Nikah pun sama dong, terapin aja firman Tuhan yang seperti itu. Saya bisa ngerti, oke, mungkin pasangan kita lagi jatuh, saya jatuh-jatuh dari salah saya. Kita mau ngapain? Mau injek? Mau dicincang jadi perkedel? Atau kita mau angkat dia? Kan itu kan tantangan pernikahan itu adalah bagaimana kita bisa mengubah kekurangan dia, kelemahan dia. Itu bisa menjadi kekuatan dalam pernikahan kita. Setuju gak saudara? Setuju gak? Amin. Kalau cuma mau cari salah, kita gak ada yang sempurna. Tapi gimana ketika dia buat salah, itulah kekuatan kita angkat. Yang lemah, itu berkat turun. Gak capek, benar. Gak capek saudara. Ya udah ini kan, iya. Jadi gak ditumpuk.
Jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk gitu loh. Ngapain juga numpuk begitu. Kalau ini jadi berkat itu kan Mazmur dia ngejar kita. Ada aja rezeki. Tuhan, aku mau meminta duit, boleh nggak? Aku bukan nggak punya duit, cuman mau aja ada orang ngasih duit ke saya gitu. Sepanjang kita rukuni hati, itu Tuhan jawab loh doa itu. Katakan amin sudah. Itu kadang-kadang hal seperti itu. Doa kita itu sangat ditentukan oleh hati kita kepada istri, hati istri pada suami. Jangan izinkan satu hari pun kita itu enggak ada ganjelan. Itu pasti capek cari berkat, saudara. Kalau kita nyatu, udah berkat datang. Apa aja, berkat kesehatan, keuangan, semua hubungan orang-orang kita butuh bantuan. Karena kata kuncinya tuh intinya tuh di keluarga. Bukan di luar, terus kita mau tampil, bilang orang hebat. Gitu. Ngapain? Kalau kita ada apa-apa, yang ini kan dia, yang ini kan. Atau kita ini. Betul saudaraku? Yang utama dia pasti, yang mau nemenin nginep. Betul saudara? Yang lain bukan berarti kita ngabaikan yang lain. Tapi kadang-kadang salah prioritas. Itu lanjut. Jadi yang saya tangkap ya Nanda ya, kamu juga nangkap sesuatu pasti. Nomor 1, be real, apa adanya. Jangan bukan berpura-pura gitu ya Bu Andit ya. Terus kedua, tidak dipendam. Nomor 3 tadi Pak Sabta sampaikan secara intention hatinya Pak Sabta itu bukan untuk membejek-bejek pasangannya. Kamu buat salah, aku ingat, aku balas nanti gitu ya. Tapi tujuan hatinya adalah untuk jangka panjang. Maksudnya pernikahan ini harus diselamatkan. Dan kita harus bangun, justru saling membangun. Kalau Nanda nangkepnya apa Nan? Nah tadi kan mungkin dari khotbah yang Bapak sampaikan ketika ada gesekan disitulah muncul keterbukaan. Dan itu sebenarnya yang penting ya Pak ya untuk pemulihan. Dan ketika ada kerukunan itu pun akan ada pemulihan yang terjadi ya Pak ya. Iya betul. Jadi Ibu Andit gak tipe yang suka mendendam ya Bu ya? Aman. Ya, tegang pertanyaannya tegang sudah tadi. Nah mungkin ini. Saya keluar dari pintu aja udah lupa. Bagus tuh Nan. Ya itu mungkin harus dipraktekkan ya ibu-ibu mulai dari sekarang. Setiap api kecil yang muncul itu harus langsung dipadamkan ya Pak ya Bu ya. Nah ini hal yang penting kok buat diterapkan. Beberapa istri justru tidak pernah lupa Bu. Diungkit terus ya kok ya. Berat itu berat. Enggak bisa. Bisa cepet tua itu. Ya betul. Baik, ada pertanyaan next dari Nanda. Iya ini mungkin tadi terkait dengan tantangan tadi ya Bapak Ibu. Dan terkait dengan keuangan juga mungkin yang sempat beberapa kali di-mention sama Bapak. Nah bagaimana mungkin ini buat Ibu lah ya pertanyaannya ya. Nah bagaimana Bu kalau misalnya di dalam keluarga itu yang memegang peran lebih besar di dalam keuangan itu adalah istrinya. Yang dimana untuk bayar listrik, bayar air atau mungkin kebutuhan-kebutuhan rumah dipenuhi sama istrinya. Nah bagaimana istri itu bisa bersikap jadi biar mungkin suaminya itu tidak keterusan dan kebiasaan. Terkait keuangan ini Bu. Betul Ibu. Oh gitu ya. Saya kerja Pak Sabta ada gaji gitu kan ya, Pak Sabta gaji. Terus kebutuhan rumah Pak Sabta yang penuhin dari awal pernikahan. Walaupun saya kerja, jadi duit saya gitu ya. Ya tepuk tangan untuk Bu Andit. Jadi kalau pertanyaannya posisi punya suami yang begitu, mungkin kalau dia suami saya kan nggak akan saya biarkan. Iya, saya akan latih dia untuk memenuhi kebutuhan rumah. Iya dong, ya kita taruh posisi dia sebagai kepala rumah tangga yang sebenarnya gitu. Karena saya ngelihat kok kalau dibiarkan, pertama istrinya nggak enak loh punya suami yang nggak enak. Mungkin banyak orang berpikir enak gitu ya, kita bisa ambil keputusan, kita yang take over semuanya gitu. Tapi
capek loh Bu. Makanya kalau mungkin saya nggak akan biarkan suami saya seperti itu gitu loh. Oke, baik, berarti mungkin jangan sampai dibiasakan seperti itu dan jangan harus sampai dibicarakan. jangan sampai dibiasakan. Ya, walaupun kita perkasa ya kan. Strong. Kita jangan tunjukkan keperkasaan kita gitu. Maksudnya oke, kita bantu karena kita kan penolong yang sepadan ya. Tapi jangan terus-terusan gitu loh. Laki gitu loh. Iya. jangan jadi setengah laki gitu. Iya. Jadi intinya saya mau simpulkan tentang, saya kasih contoh Haris boleh ya? Boleh Pak. Silakan. Haris waktu sebelum menikah, Haris terbuka. Dia bilang, Pak Sabta saya gaji sekian, calon istrinya Karin sekian. Penghasilan Karin jauh lebih besar daripada Haris. Tapi gaji Haris itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi gimana? Saya ngomong, kebutuhan rumah tangga harus Haris yang take over. Itu loh prinsipnya, itu kan itu cukup segitu. Dan biarlah penghasilan Karin memang mungkin bisa menambahkan, mencukupi kalau seandainya mau beli apa. Entah mau beli aset, mau beli apa dan lain sebagainya, itu dia. Saya bilang, yang kedua adalah sekalipun suami itu penghasilannya lebih rendah dari istri, ya kan? Tanggung jawab suami pertama, seluruh kebutuhan keluarga harus dia yang take over. Yang penuh. Yang kedua adalah istri harus tunjukin rasa hormatnya. Khususnya, karena kalau istri punya penghasilan lebih tinggi, mohon maaf, kebanyakan tergoda untuk sombong. Ya. Tergoda untuk kasar. Tergoda untuk disrespect terhadap suaminya. Baik secara terbuka atau secara tidak terbuka. Diam-diam, silent. Ini harus bertobat ibu. Karena gini, karena urapan atau berkat itu dari kepala. Saya tidak pernah melihat rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya kan? Ya kan? Di mana istri berperan jauh di kepala rumah tangga. Lalu banyak ibu-ibu berkata, aku sudah banting tulang Pak Sabta. Kepalaku jadikan kaki. Kaki aku jadikan kepala. Ya betul, itulah hidup kamu. Harusnya kepala jadikan kepala. Kaki jadikan kaki. Ya dah saudaraku. Pasti tidak datang. Tuhan bisa angkat promosi daripada suami. Ya saya bersyukur ya. Kalau hitung-hitung waktu ini kan Bu Andit juga sebagai notaris di Palembang sudah kerja lama. Penghasilannya lumayan banyak. Sekali tekan sekian puluhan. Tapi ya tetap saya harus tanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga apapun. Ya, kira-kira itu soal penting ibu bapak jangan foya-foya. Saya terkesan dengan omongan Jack Ma waktu ngobrol sama Elon Musk. Ada nonton enggak? Dia bilang kamu orang Amerika pakai tomorrow money. Makanya rapuh negara kamu nanti. Tapi kami orang Cina pakai uang hasil tabungan. Kami tidak mau keluar uang hari ini. Pakai uang besok. Maksudnya uang utang. Pakailah. Jadi karena masalah-masalah keluarga menurut riset perceraian itu disebabkan karena masalah apa? Keuangan. Itu ribut terus keuangan. Karena memang Tuhan gak pernah sejajarkan diri dengan dewa apapun. Kecuali dengan apa? Mamon. Sudah hati, uang. Ya kan saudara. Kalau Tuhan ini ya. Kelola uang dengan baik, kelola waktu dengan rumah tangga saudara akan diberkati. Ya amin, itu. Baik, Bapak, Ibu terima kasih banyak. Di sini mungkin dari Ibu tadi kan menyampaikan bahwa memang istri itu harus jadi penolong yang sepadan ya Bu ya. Dan mungkin dari Bapak menyampaikan bahwa kalau suami itu harus menjadi kepala gitu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin terkait dengan hal ini juga Bapak Ibu bagaimana mungkin dari sudut pandang seorang istri ya Bu ya. Kalau misalnya mungkin kita melihat bahwa waduh ini
sudah diomongin tapi kok masih gitu ya, dan itu mungkin sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh sama Tuhan kalau misalnya memang nanti akan ada waktunya Tuhan memutarbalikan segala sesuatunya itu. Jadi udah diomongin gak berubah-berubah. Biasanya sih, biasanya kalau ada, iya. Lu mau berubah nggak? Gua hitung sampai 3. Gue itu. Itu agak pertanyaan yang ini. Jadi ya itulah ya. Waktu kita pacaran pasti kita udah lihat kan ya modelan pacar kita nih kayak bagaimana gitu ya. Jadi anak-anak gadis di sini yang belum nikah, cobalah dari pacaran tuh istilah gini, kita bisa nggak sih jalan sama-sama sama dia nih sampai tua gitu loh. Bukan cuman sekedar dia punya harta atau dia ganteng atau dia apa. Jadi anak-anak gadis nih saya pesen ya. Ya, anak-anak gadis mana suaranya? Yang gadis angkat tangan, yang gadis. Oke. Jangan nanti pas sudah nikah ya kan dapat suami yang modelannya begitu, diomongin nggak bisa apa nggak bisa gitu kan, nggak bisa berubah gitu ya. Kita yang capek gitu ya. Tapi kalau udah kejadian seperti itu menikah dengan orang yang modelannya kayak begitu ya kan, mungkin kalau saya puasain ya. Karena model ini nih ya kan jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Didoakan dan dipuasain. Maka kalau udah diomongin nggak bisa ya kan. Kan intinya kita nggak mau dong. Tetap kita nggak mau pisah sama suami kita, sama istri kita yang walaupun udah diomongin tetap aja gitu ya. Nggak berubah gitu. Ya udah itulah senjata terakhir ya kan, didoain sama dipuasain. Karena kan kayak siapa bisa ya, ada yang suaminya diomongin gak itu dipuasain sama istrinya berubah gitu. Jadi istilahnya 1, 2, 3 gak berubah ya, gue puasain loh. Ya seperti itu ya, pokoknya intinya kita gak mau dipisahkan sama dia gitu, walaupun dia ngeselin gitu ya. Jadi biar Tuhan yang bekerja Bu ya. Iya Tuhan bekerja. Kita sudah melakukan bagian kita, tinggal Tuhan yang bekerja ya Bu ya. Oke baik Bu. Nah ini mungkin tadi terkait sama para gadis-gadis yang ada di sini Bu ya. Gimana sih Bu waktu Ibu tahu bahwa Pak Sapta tuh adalah the one buat Ibu gitu. Jadi mungkin di sini yang gadis-gadis yang belum menikah atau mungkin yang masih memantapkan hati. Nah itu gimana caranya tahu bahwa kayak he atau she is the one for me. Oh gitu ya. Banyak juga pertanyaan pra pacaran Bu, ya itulah arahnya Bu, betul. Gitu, iya yang pacaran ya. Jadi waktu saya 17 tahun saya lahir baru, saya pokoknya saya berapi-api buat Tuhan ya. Kemudian saya ketemu di persekutuan doa itu Pak Sapta gitu ya. Jadi waktu saya ketemu, saya nggak tahu kalau dia suka sama dia, cuman saya tuh suka dengan cowok yang lucu. Lucu. Saya lihat lucu gitu lah. Lucu dan yang kedua menurut saya suka orang yang lebih pintar dari saya gitu. Dan 2 itu ada di Pak Sapta gitu. Nah karena lucunya itu, kenapa lucu? Kalau lucu kan kita bisa happy terus ya. Walaupun gak ada duit bokek gitu ya. Lucu. Kalau pacaran tuh umur belasan ya, itu nggak ada pikiran lain-lain gitu. Tapi kalau udah lulus S1, udah kerja, pasti udah banyak pertimbangan ya kan. Nah saya tuh mulai pacaran tuh umur belasan, 17 tahun gitu kan. Jadi yang penting lucu gitu kan, gue bisa nih ya kan jalan sama ini ya kan. Istilahnya cuman punya duit 10.000 ya kan. Tetap happy gitu ya. Jadi tapi saya waktu istilahnya ditembak gitu ya. Jeder.
Saya tuh doa loh. Saya doa walaupun saya masih muda baru gitu ya, baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Tapi saya doa gitu loh. Saya doa gitu bahwa Tuhan kasih gitu kan. Tuhan kasih ya udah kita jalanin gitulah. Saya pacaran sama Pak Sabta 12 tahun. 12 tahun gitulah. Itu udah pakai LDR ya kan. Jadi waktu itu kita jadian, saya masih ingat tanggalnya 10 Juli 1986. Ada yang ada yang belum lahir. Saya belum, Bu. Belum. Saya belum lahir juga, Bu. Terus kita menikah baru 1 Januari 98, ya. Jadi pernah saya di Jakarta, Pak Sabta di Irian 3 tahun ya. Terus ya gitu. Jadi untuk anak gadis-gadis ya harus doa ya, harus doa. Nggak bisa enggak doa gitu loh. Karena hidup kita kan di tangan Tuhan ya, bukan di tangan siapa-siapa gitu ya. Jadi kita serahkan sama Tuhan gitu loh. Jangan berpikir yang karena dia kaya, karena dia apa atau gimana, enggak gitu loh. Tapi ya harus doa sih. Saya tambahin ya. Boleh Pak. Biar ada sisi dari sayanya. Jadi rupanya tuh saya tuh nembak Bu Andit. Rupanya ada cowok juga naik mobil Mercy pula. Udah gawat lah itu. Saudara tahu lah, paling datang rumah naik bajai gitu. Turun gitu kan. Itu pun ya jarang, kadang-kadang naik bis gitu saudara, jalan kaki gitu kan. Saya tuh gak punya apa-apa. Gak bisa apa segala macam. Tapi mungkin Bu Andit ini ngelihat prospeknya kali ya. Dahsyat. Jujur saya gak punya apa-apa gak buat. Saya ingat waktu itu naik mobil Mercy, anak UI teknik. Waduh, saya bilang gitu kan. Saya cuma stand sekolah gratis pula ya nak. Ya baru lulus gitu kan, gak punya apa-apa. Gak ada apa-apa. Tetapi poin yang saya melihat adalah bahwa memang Tuhan itu kalau udah nyatuhin, ya dak, itu enggak. Kayaknya ya ada, kita juga kok bisa enggak gitu. Itulah yang saya melihat bahwa Bu Andi itu melihat. Kalau saya minta memang Tuhan yang lahir baru, yang bisa main musik. Ya saya lihat tuh di rumahnya ada piano, dia lagi main musik. Wah ini pas, satu langsung saya tembak waktu itu. Saya ajak ke dunia fantasi dulu, jalan tuh bayangin dari Cipete naik bis saudara berapa kali tuh 3 kali. Saudara sampai ke Ancol itu saudara. Nah di sana saya pikir mau dia nih diajak gitu kan. Diajak pas di Ancol itulah saya bilang gini-gini muter-muter baru tembak mau nggak? Saya kaget langsung dia terima. Wah. Tapi saya sudah lulus kuliah ya. Saya memang komit. Saya akan punya pacar kalau saya sudah lulus kuliah dan saya sudah pasti ada kerja. Yang pacaran saya arahkan ini untuk ngarahnya kepada pernikahan ujungnya. Walaupun saya harus nunggu karena memang 3 tahun di Irian, pulang lagi sekolah, udah gitu saya kan ke Palembang, jadi banyak nggak ketemu, makanya lama. Belum lagi masalah, nah gini, kita nih waktu pacaran kita ada masalah. Masalahnya adalah izin persetujuan dari orang tua. Itu pun benar-benar kayaknya nggak mungkin punya, saya diizinkan untuk menikah. Tetapi kembali, kalau Tuhan udah rencana, tidak ada yang bisa pisahkan. Karena ada rencana Tuhan bahwa kami harus bisa duduk berdua pada hari ini untuk bisa memberkati saudara. Supaya kami punya cerita yang bisa diceritakan untuk saudara. Biar cerita hidup kami ini bisa jadi berkat ya. Jelas kami pasangan yang sangat jauh dari sempurna. Jangan berpikir kita sempurna. Kita gak sempurna. Tapi karena kami mau bertumbuh. Saya banyak gagal. Kenapa saya berikan 3 contoh. 3 contoh itulah
masalah, kegagalan yang saya lakukan. Bukan teori yang tadi. Saya ngerti istri, katakan amin. Tapi saya melihat saya punya istri yang bisa menerima, yang bisa ngampuni dan tidak jadikan senjata. Itu yang membuat akhirnya hidup kita bisa jadi berkat. Katakan amin sudah. Amin. Amin. Itu aja ya. Iya. Selesai ya. Iya. Oke, Tuhan berkati saudara. Karena tadi pertanyaan dan diskusi Bapak juga sudah memotong 3 pertanyaan yang lain sih Pak. LDR, terus ada yang nanya Restu orang tua restu juga, orang betul. tua. Ada yang nanya juga pacaran 10 tahun itu menjamin gak sih bahwa dia itu jadi suami yang tepat juga. Jadi itu banyak menjawab pertanyaan sih. Siap. Jadi problem ketidaksetujuan itu yang namanya latihan iman. Kita harus hal yang nggak mungkin itu. Hal yang nggak mungkin sekali buat saya bisa diizinkan nikah. Itu kalau bukan Tuhan karena doa, puasa, doa. Sampai akhirnya kok ada kata-kata gitu loh. Dia tanya waktu datang saya S2 orang tua ini untuk wisuda di Unsri. Saya udah pimpin perusahaan sini. Si ini anaknya dia nih mau kawin. Yang seumuran saya. Kamu punya pacar? Masih punya pacar? Pacar kamu ada? Udah punya pacar di Palembang? Nggak ada, yang lama itulah. Dia kaget. Saya sangka dia harap saya punya pacar, carilah di Palembang ini. Nggak ada, saya bilang. Yang lama itulah, yang itu dulu. Tadi keras, nggak boleh. Saya bilang gimana? Dia mau November dia bukan. Ya kalau misalnya boleh, saya Januari aja, saya bilang gitu. Dia bilang dia boleh. Ya udah langsung. Saya ajak orang tua ini melamar. Jadi 1 Januari kami nikah. Itu kayak hal yang gak mungkin aja. Kayak balikin semudah telapak tangan. Susahnya belasan tahun. Gak setuju belasan tahun. Ketika gampang banget. Ini soal contoh LDR di cerita kita. Mungkin diberkati. Semoga diberkati ya. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sharingnya. Karena jujur mungkin saya juga merasa sangat amat terberkati dari sharing Bapak Ibu ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu yang hadir di sini juga pasti terberkati dari sharing yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Walaupun masih ada 2.500 pertanyaan ini Pak. Itu Bapak Ibu penanya jangan kecil hati ya kalau misalnya kok gak sempat ditanyain gitu ya. Nanti akan ada momen-momen berikutnya ada ya Pak? Boleh. Siap ya Bu Andi juga siap. Iya betul boleh. Baik kita beri tepuk tangan untuk Pak Sapta dan Ibu Andi. Ya boleh dipersilakan Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu.